Salam Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kiranya cinta dan kasih Kristus boleh selalu menyertai setiap kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin membagikan sedikit dari renungan firman bagi kita, kiranya yang dapat menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita yang menyaksikan video ini. Firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan. Ini adalah perkataan dari pribadi Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kehidupan itu tidak hanya ketika kita berada di dunia ini, tetapi ada juga nanti yang dinamakan kehidupan yang kekal di surga. Kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, ada yang dinamakan penghukuman selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi jangan kita mengira Bapak Ibu sekalian, kehidupan itu hanya ketika kita berada di dunia ini saja. Namun nanti ketika pribadi Yesus, Raja di atas segala raja, datang kembali untuk menghakimi setiap umat manusia, maka dia akan memilih siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga dan siapa yang akan mendapatkan penghukuman kekal selama-lamanya. Saya yakin kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengatakan sebagai pengikut Kristus, saya yakin kita semua rindu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Itulah dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu sekalian, agar kita dapat menuju kepada hidup yang kekal, itulah masuk dalam kerajaan surga, kita harus dalam hidup ini selalu berada pada jalan kebenaran. Itulah lewat percaya kepada Yesus dan mau melakukan segala perintah-perintahnya. Jadi agar kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kita hanya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih dari itu, Tuhan menginginkan kita agar kita juga boleh selalu taat dan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu dapat kita ketahui lewat firman Tuhan. Itulah di dalam Alkitab yang kita miliki bersama. Ketika kita mungkin datang beribadah ke gereja, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, itu adalah juga perintah Tuhan. Maka agar kita boleh layak, boleh dipilih Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita juga harus mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-19 sampai 25 nanti dapat kita baca. Di sana ada sebuah kisah mengenai orang kaya dan orang miskin, ya. Di mana orang kaya itu selalu menggunakan pakaian yang indah-indah, yang mewah. Tetapi orang miskin itulah Lazarus, dia makan saja, memakan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, ya. Namun ketika orang kaya dan orang miskin itu masuk kepada kematian, maka dikatakan firman, orang miskin itu ditempatkan Tuhan di dalam Firdaus.
Tetapi orang kaya itu masuk ke dalam api yang bernyala-nyala, ya. Sampai-sampai kalau kita baca nanti cerita firman itu, sampai-sampai orang kaya itu mengatakan kepada Abraham, "Ya Abraham, celupkanlah air melalui tanganmu ke dalam mulutku." Jadi karena begitu menderitanya orang kaya itu di sana, sampai dia berteriak minta tolong kepada Bapak Abraham. Ya. Jadi Bapak sekalian, ketika dalam api neraka penghukuman kekal selama-lamanya itu tidak mengenakan, ya. Sebab apa? Di sana orang-orangnya itu akan menghadapi penghukuman yang sakit, tidak terbayangkan sakitnya. Sebab dibakar oleh api neraka. Itu sebabnya kita harus mau belajar melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengapa orang kaya itu tidak Tuhan tempatkan di dalam Firdaus? Sebab apa? Kalau kita baca dalam Alkitab, seringkali kecenderungan orang-orang kaya itu tidak mau menuruti perintah Tuhan. Seringkali kecenderungan hati orang-orang kaya itu hanya melekat kepada harta kekayaannya. Kita bisa baca dulu ayatnya dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ya. Bapak Ibu sekalian bisa baca di rumah. Dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Inilah kisah mengenai orang muda yang kaya, ya, di mana orang muda ini datang kepada Yesus dan ingin mengikut Yesus, ya. Orang muda ini berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang muda kaya ini rindu untuk memperoleh hidup yang kekal itu dalam kerajaan surga. Maka jawab Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Sekali lagi saya ulangi, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi syaratnya Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita boleh masuk kepada hidup yang kekal dalam kerajaan surga, maka kita harus mau menuruti segala perintah Allah. Nah, kalau kita baca dalam cerita orang muda kaya ini, dia tidak mau menuruti segala perintah Allah. Segala perintah Allah itu maksudnya seluruhnya. Mungkin kita sudah melakukan beberapa perintah seperti orang muda kaya ini. Dia mengatakan dia sudah tidak melakukan perzinahan, ya, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan saksi dusta, bahkan dia menghormati orang tuanya. Sampai orang muda ini berkata kepada Yesus, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Seakan-akan orang muda ini merasa dia sudah melakukan semuanya. Tetapi ketika Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya, ketika Tuhan sampaikan perintah yang terakhir, itulah menjual seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Di situ orang kaya itu langsung kelimpungan. Mengapa saya katakan kelimpungan? Sebab dia memiliki banyak sekali harta. Mungkin secara pikiran daging manusianya akan merasa, "Wah, harta saya banyak. Kalau saya bagikan, maka saya tidak memiliki lagi apa-apa." Dan ketika orang muda kaya itu mendengar perintah Tuhan yang terakhir, dikatakan ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dia sedih sebab tidak bisa melakukan perintah itu karena dia memiliki banyak harta.
Maka dikatakan Yesus dalam ayat 23, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang kaya itu sukar masuk surga. Bukan tidak mungkin, tapi sulit. Orang kaya bisa masuk surga asalkan dia mau melakukan perintah Tuhan. Dia tidak terikat dengan harta kekayaannya. Semoga kita Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, kalau mungkin Tuhan percayakan harta kekayaan bagi kita, jangan sampai harta kekayaan itu mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak mampu melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sehingga walaupun kita memiliki harta kekayaan, namun seperti firman Tuhan mengatakan, jadikanlah harta kekayaanmu untuk kemuliaan bagi Tuhan, maka Tuhan akan menempatkan kita dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.